Selamat berjumpa kembali dengan saya, I Gusti Ngurah Suryantara. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi tips tentang interface pada pemrograman berorientasi objek. Sebelum saya melanjutkan pada materi, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Interface merupakan kumpulan metode-metode abstrak. Sebuah kelas yang mengimplementasikan interface mewarisi metode-metode abstrak dari interface tersebut. Persamaan interface dengan kelas. Interface dapat memiliki banyak metode. Interface ditulis dalam file dengan ekstensi .java. Berikut perbedaan interface dengan kelas. Kita tidak bisa membuat interface dari sebuah interface. Interface tidak memiliki konstruktor. Semua metode dalam interface adalah abstrak. Interface tidak bisa memiliki atribut instan. Interface tidak di-extend, tetapi diimplement oleh kelas. Sebuah interface dapat mengextend beberapa interface lainnya. Kata kunci interface digunakan untuk mendeklarasikan sebuah interface. Perhatikan sintak berikut ini. Bila kita membuat interface, maka public interface, nama interface. Di sini diisi dengan field yang bertipe static final atau berisi metode yang berjangkauan atau membentuk metode abstrak. Interface memiliki properti berikut. Interface secara implisit merupakan abstrak. Kita tidak perlu menggunakan kata kunci abstrak ketika mendeklarasikan sebuah interface. Setiap metode dalam interface juga secara implisit merupakan abstrak, sehingga kita tidak perlu menggunakan kata kunci abstrak. Metode dalam interface secara implisit merupakan public. Perhatikan ilustrasi berikut ini dan sekaligus kita membuat programnya. Misalkan ada sebuah diagram kelas menggambarkan interface memiliki metode. Ada 4 metode di sini, yaitu uang praktek, uang jaga, tunjangan, dan total gaji. Bila diagram ini kita implementasikan ke program dengan konsep mengimplementasikan interface, maka kita membuat sebuah interface, public interface. Misalkan nama interface kita adalah inisialnya INTR, yaitu interface. Boleh nggak tidak diisi? Boleh, ini cuma memudahkan mengingat saja. Misalkan namanya adalah INTR dokter. Memiliki 4 metode, yaitu public, plot, uang praktek, parameternya adalah gaji. Kemudian uang jaga memiliki parameter gaji, tunjangan parameternya gaji. Total gaji adalah gaji ditambah uang jaga ditambah tunjangan. Nah, di dalam interface ini, metode yang kita buat semuanya ini tidak diimplement, hanya mendeklar saja di sini. Nah, nanti diimplementnya adalah di kelas. Sehingga apabila kita sudah membuat interface di program, maka selanjutnya kita mengimplementnya. Nah, jadi perhatikan dulu di sini. Kita ketika sebuah kelas mengimplement interface, kelas tersebut harus mengimplementasikan metode yang ada pada interface. Perhatikan contoh berikut. Nah, interface yang kita buat sudah selesai. Sekarang kita membuat kelas untuk mengimplement daripada interface yang kita buat. Misalkan perhatikan kelas diagram berikut ini. Di dalam kelas diagram berikut ini memiliki 3 atribut. ID dokter dengan tipe datanya string, jangkauan nilainya misalkan public. Nama, string, jangkauan nilainya public. Gaji pokok, yaitu integer dengan jangkauan nilainya public. 3 atribut ini
ada dalam kelas. Di interface kita memiliki 4 metode. Nah, metode yang ada di interface tersebut kita implement sekarang di kelas. Perhatikan, kita lihat kelas diagram berikut ini. Kita buat kelasnya sekarang di tingkat programming. Maka setiap atribut ini kita declare menjadi public. Karena di sini public dalam konteksnya di sini. Bisa nggak ini private? Bisa. Nanti akan kita bahas dalam video tersendiri. Dalam studi kasus ini kita ambil public dulu. Public string ID dokter, public string nama, public integer gapok atau gaji pokok. Nah, sekarang metode-metode yang dideklar di interface kita sekarang implement di tingkat kelas, yaitu dengan melakukan operate. Public plot uang praktek. Parameternya adalah gaji. Maka return value-nya adalah gaji dibagi 100 kali 10. Misalkan uang prakteknya adalah 10% dari gaji. Kemudian uang jaga juga kita implement di tingkat kelas, yaitu public plot uang jaga integer gaji. Parameternya adalah gaji. Return value-nya adalah gaji dibagi 100 kali 10 atau 10% dari gaji. Kemudian kita tunjangan ini kita implement juga. Maka plot tunjangan parameternya adalah gaji. Return value-nya misalkan 10% dari gaji. Kemudian total gaji kita implement juga. Plot total gaji dengan parameternya gaji tambah jaga ditambah tunjangan. Artinya untuk menghitung total gaji harus diketahui gaji ditambah uang jaga ditambah tunjangan. Maka return value-nya adalah gaji ditambah uang jaga ditambah tunjangan. Apabila kelas ini sudah selesai dibuat, maka kita masuk ke main program kita. Nah, di sini kita mengimplementasikan kelasnya menjadi objek atau sering disebut sebagai proses instansiasi kelas menjadi objek. Nama kelas kita adalah obj doc misalkan. Kelas kita adalah CLS dokter, maka sintaknya adalah CLS dokter obj doc sama dengan new CLS dokter. Di sini kita menciptakan objek bernama obj doc. Nah, di sini kita membaca nilai yang diinput dari keyboard. ID dokter disimpan di ID dokter. Nama disimpan di nama. Gapok disimpan di gapok. Nah, apabila sudah diinputkan oleh si user lewat keyboard nilai-nilai di sini, di atribut ini, maka metodenya akan bekerja, yaitu untuk mencetak nilai ini dulu biar muncul lagi ke screen, yaitu misalkan ID dokternya berapa, namanya siapa, kemudian gapoknya berapa. Nah, baru metode untuk uang praktek misalkan 10% yang di metode di kelas. Nah, kita cetak sekarang. Kita panggil. Ya, maka sistem .out.println uang praktek. Nah, ini untuk menggabungkan atau memanggil metodenya. Number format inilah untuk membuat format pemisah ribuan. Nama objeknya. Kemudian yang dipanggil adalah metodenya. Uang praktek, parameternya adalah gapok. Nah, kemudian kita panggil uang jaga, metode uang jaga. Sistem .out.println uang jaga. Kemudian mau diformat dengan pemisah ribuannya, kemudian nama objek, kita panggil parameternya adalah gaji atau gapok. Tunjangan juga seperti itu, ya. Kemudian total gaji kita panggil dengan 3 parameter. Nah, kalau di running hasil programnya adalah seperti ini. Misalkan ID dokternya terserah inputnya, namanya juga terserah diinputkan, gajinya terserah bebas diinputkan. Maka
dia akan mencetak kembali ID dokternya berapa, namanya siapa yang diinputkan, gaji pokoknya berapa. Nah, di sini metode ini akan bekerja sekarang. Uang praktek misalnya 10%, uang jaga 10%, tunjangan 10%. Di total kurang lebih segini. Nah, demikian saya sampaikan terima kasih atas tips untuk membuat program mengimplementasikan interface di Java. Nah, gimana di tingkat coding? Kita lihat. Ya, kita buat sebuah project bernama LUT interface. Apabila sudah LUT interface-nya sudah dibuat, maka klik kanan, new, kemudian di sini ada Java interface. Maka klik Java interface. Kemudian masukkan namanya apa? Misalkan INTR dokter. Nah, di sini. Di INTR dokter ini misalkan ada 4 metode, yaitu uang praktek, uang makan, tunjangan, dan total gaji. Nah, apabila ini sudah selesai dibuat, maka kita membuat kelas. Klik kanan di sini, new, kemudian Java class. Nama kelas kita misalkan adalah CLS dokter. Maka kita buat di sini. Nah, interface harus diimplement. Makanya di sini public class CLS dokter implement INTR dokter. Berarti kita mengimplementasikan interface. Nah, di sini ada 3 atribut yang muncul, yaitu ID dokter, nama, dan gapok. Semua metode yang ada di interface kita implement di tingkat kelas. Nah, ini dia. Misalkan uang praktek 10% dari gapok, kemudian ada uang jaga 10% dari gapok, kemudian tunjangan 10% dari gapok, kemudian total gaji ditambah jaga ditambah tunjangan. Nah, apabila kelas ini sudah selesai kita buat, maka kita masuk ke main program kita. Nah, di sini ya semua di sini dibuat, kemudian dibuat terus di sini ya. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ya, tunggu sebentar, lagi loading. Nah, ini sudah. Saya besarin dulu biar. Nah, sekarang masukkan misalkan ID-nya bebas. Misalkan namanya bebas. Misalkan gajinya bebas. Nah, ini hasil ya, output program kita. Nah, sampai jumpa pada tip yang berikutnya. Kita membuat interface dengan jangkauan nilai atributnya adalah private. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.